A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, nikmatnya kita dapat dipertemukan dalam pertemuan ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya sebagai narasumber akan menjelaskan tentang materi qasas Al-Qur'an, yaitu yang disusun oleh Ferry Firmansyah dan Ira Santika, dan di sini sebagai dosen pengapu yaitu Bapak Dr. Muhammad Hardi MA. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Langsung saja kita buka slide berikutnya. Di sini kita harus mengetahui apa pengertian dari qasas Al-Qur'an. Dari pengertian qasas Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara etimologi. Qasas merupakan bentuk jamak dari kata qasas yang berarti berita, kisah, perkara, dan keadaan. Itu menurut etimologi. Yang kedua, kita harus juga mengetahui secara terminologi. Qasas Al-Qur'an adalah kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang menceritakan keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi pengertian qasas Al-Qur'an ini yang menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, keadaan umat zaman dulu, zaman sekarang, dan yang di masa yang akan datang. Baiklah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Apa macam-macam qasas Al-Qur'an? Menurut Mana Al-Qattan, kisah Quran dibagi kepada tiga, yaitu yang pertama, di sini ada kisah Anbiya, yakni kisah yang mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mujizat-mujizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangan serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan, seperti kisah Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. Di sini juga ada kisah yang kedua, yaitu kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah Talut, Jalut, Habil, Qabil, dua orang putra Adam, Ashab al-Kahfi, Zulkarnain, Qarun, Ashab al-Sabti, Maryam, dan lain-lain. Jadi di sini dalam qasas Al-Qur'an di sini akan menceritakan peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang terjadi pada kisah-kisah Nabi. Yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, Uhud, dan pada perang Surat Al-Imran, perang Hunain, dan Tabuk pada surah At-Taubah, perang Azhab dalam surah Al-Azab, hijrah Nabi, dan Isra' Mi'raj, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke slide selanjutnya. Baiklah. Di sini kita juga harus mengetahui faedah dari qasas Al-Qur'an. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari kajian-kajian kisah-kisah dalam Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh Ahmad Syadali dalam bukunya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita menjelaskan asas-asas dan dasar-dasar dakwah agama dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh Nabi. Itulah faedah yang pertama. Faedah yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya
dalam mengamalkan agama Allah serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Baiklah, selanjutnya menjelaskan kebalaghahan Al-Qur'an. Apa hikmah pengulangan qasas dalam Al-Qur'an? Jadi di sini ada hikmah dari pengulangan qasas Al-Qur'an, yaitu hikmah dari pengulangan cerita-cerita dalam Al-Qur'an ini. Yang pertama yaitu menjelaskan kebalaghahan Al-Qur'an. Sebab di antara keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Dan kisah yang berulang itu dikemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta dituangkan dalam pola yang berkelainan pula, sehingga tidak membuat orang merasa bosan karenanya. Bahkan dapat menambah dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapatkan saat membaca di tempat lain. Jadi di sini pengulangan cerita pada masa lampau ini sangatlah perlu untuk menambah dalam jiwa kita bahwa ada cerita-cerita yang harus kita maknai dalam kisah ini. Baiklah, kita masuk slide selanjutnya. Kita harus mengetahui apa sih perbedaan kisah dalam Al-Qur'an dengan lainnya. Jadi di sini kita akan mengetahui beberapa perbedaan. Mengapa berbeda dengan buku-buku lain, dengan buku-buku yang kita baca saat di perpustakaan, kita membaca novel atau baca buku-buku lainnya, buku dongeng, buku apa. Jadi inilah yang membedakan. Yang pertama, kisah-kisah Al-Qur'an berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Jadi beda dengan kisah-kisah dongeng yang diceritakan dalam novel atau hal lainnya. Jadi kalau Al-Qur'an ini kisahnya ini lebih nyata, yang benar-benar real terjadi pada kehidupan manusia. Kisah Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat kaum yang beriman. Jadi di sisi lain juga Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Dalam Al-Qur'an juga ini sebagai rahmat bagi kaum yang beriman dalam umat Islam. Yang kedua, kisah-kisah Al-Qur'an sejalan dalam kehidupan manusia. Maksudnya, meskipun Al-Qur'an merupakan kalam Allah, kisah-kisah yang dituturkannya tidak lepas dari kehidupan manusia. Sudah jelas dalam kisah-kisah Al-Qur'an ini bahwa ceritanya ini tidak akan lepas dari kehidupan nyata manusia, kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ingin makan, kita ingin berpergian, maka dalam Al-Qur'an juga sudah diceritakan atau sudah ada doa-doanya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan sehari-hari, itu sudah ada kisah-kisahnya dalam Al-Qur'an. Jadi kita itulah yang membedakan Al-Qur'an dengan yang lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah Al-Qur'an tidak sama dengan ilmu sejarah. Sudah jelas bahwa kisah Al-Qur'an ini sangat berbeda dengan ilmu sejarah. Al-Qur'an memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejarah yang ditulis para sejarawan. Al-Qur'an tidak hanya membincangkan sejarah secara umum, tetapi merupakan kisah pilihan yang mampu menguatkan keimanan. Itulah. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu kisah Al-Qur'an sering diulang-ulang. Kenapa sering diulang-ulang? Di sini Al-Qur'an banyak mengandung kisah-kisah yang diungkapkan secara berulang kali di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Baik, masuk slide selanjutnya.
Apa pengaruh kisah Al-Quran dalam pendidikan? Sudah kita ketahui penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu sudah dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Dengan menceritakan kisah-kisah Al-Quran ini, maka umat-umat manusia akan berpikir secara matang apa yang terjadi pada zaman dahulu dan apa yang akan terjadi zaman sekarang, zaman yang akan datang. Itulah fungsinya kita membaca atau penuturan kita cari kisah-kisah dalam Al-Quran agar kita mengetahui apa cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau dan cerita-cerita yang akan datang sudah diceritakan dalam Al-Quran, sudah dikisahkan dalam Al-Quran. Baiklah, kita selanjutnya. Kesimpulan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya akan menarik benang merahnya atau menarik kesimpulan dari materi qasas Al-Quran. Yang pertama kita akan menarik kesimpulan qasas Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang kisah-kisah umat-umat dan nabi-nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Al-Quran diturunkan. Yang kedua, faedah ilmu ini diantaranya yaitu menjelaskan dasar-dasar dakwah yang disampaikan para nabi sebagai penguat hati seorang muslim dan menarik perhatian pendengar. Jadi dapat disimpulkan dari qasas cerita-cerita Al-Quran ini kita akan mengetahui, saya ulangi lagi, kita dapat mengetahui cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau dan cerita-cerita yang terjadi pada masa sekarang, cerita-cerita yang terjadi atau yang akan datang di kemudian hari, kemudian tahun, dan pada kedepannya. Alhamdulillah, presentasi pada hari ini, pada kesempatan ini sudah selesai. Jadi, any question, jika teman-teman yang ingin bertanya, saya alihkan ke WA group untuk menanyakan jika ada yang kurang jelas atau ingin memberi masukan atau memberi tambahan. Kami persilahkan untuk mengetiknya di WA group. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berpartisipasi saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.